Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam Bagaimana kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, Bu, Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Selamat pagi. Sehat ikhlas ini atau sehat dipaksakan ini? Sehat di tongkat-tongkai, Bu. Kalau sehat ikhlas itu cara kita kayaknya ini Bapak Ibu. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, kembali kita dipertemukan di Zoom meeting ini yang sesuai dengan jadwal untuk melihat kalau di sini untuk pertemuan kita ini, kalau tidak salah pertemuan Zoom terakhir ini adalah untuk melihat mengevaluasi keberhasilan daripada proses kegiatan yang teman-teman lakukan selama aktualisasi. Walaupun kemarin kita sudah lakukan beberapa kali di luar daripada jadwal, itu kita lakukan saya sih melihatnya baru sekitar 80%. Masih ada evaluasi terakhir kemarin, masih ada yang belum selesai daripada penulisannya. Nah, sesuai komitmen yang kita sepakati kemarin bahwa untuk pertemuan ini tidak ada lagi kata tidak siap, harus siap dan tidak siap harus tampil, ya kan? Nah, kenapa ini salah satu yang bisa memicu kita, ya, memicu kita untuk berani tampil pada saat ujian. Apapun kondisi pada pagi hari ini, kita finalkan, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa Ibu ini belum siap terus tidak mau tampil share screen-nya. Saya katakan itu tidak ada lagi kata tidak bisa, harus bisa. Apapun yang terjadi mau dia 80%, 90%, harapan 100% itu harus kita tampilkan. Kenapa? Karena kalau ada yang tampil yang belum final, ada 10 orang yang bisa membantu kalian memikirkan bagaimana solusinya. Itulah yang namanya tujuannya sebenarnya Latsar ini kita lakukan per kelompok-kelompok. Karena itu untuk melihat lingkupnya bagaimana bisa mengantarkan ke 10 orang ini bisa sama-sama menyelesaikan. Karena memang kalau kemarin itu 40 dengan satu pembimbing, satu pembimbing itu agak keteteran, ya, 20 aja sudah keteteran. Nah, olehnya itu teman-teman izinkan kita pada pagi hari ini karena ini adalah sesi 3JP, jadi saya berharap bahwa kita finalkan di laporan, langsung kita share screen. Jadi kita lihat untuk pertemuan ini laporan. Setelah ini baru saya kasih bahwa apa yang harus dimasukkan di dalam PowerPoint, karena nonsen kita bisa selesaikan PowerPoint kalau laporan itu juga belum final, ya. Jadi kalau sudah final laporannya, tinggal buat PowerPoint-nya, karena kalau PowerPoint itu kan tinggal memindahkan. Nah, begitupun PowerPoint, teman-teman, saya lebih kalau bisa 7 slide, 8 slide itu sudah cukup, tidak usah banyak slide. Karena yang ingin saya paparkan itu di ujian besok, di seminar besok itu langsung ke bab 3 saja dan bab 4. Bab 1 tidak lagi kita paparkan karena sudah kita paparkan di rancangan di rancangan proposal kemarin. Oke, baik, kita langsung saja, ya. Teman-teman dengar suara saya? Siap dengar, Bu. Ya. Saya persilakan teman-teman, siapa dulu? Ya, saya persilakan dulu teman-teman membuka share screen laporannya. Saya persilakan. Siapa dulu?
Ya, silakan Pak Barto. Pak Barto yang raise hand. Terima kasih, Ibu. Yang bilang mau keluar lagi Pak Barto ya. Mudah-mudahan tidak ditendang dari sumbu. Iya, terima kasih, Ibu. Oke. Saya langsung ke bab 3, Ibu. Oke. Ya, untuk pemodelan seperti saran Ibu kemarin, mungkin seperti ini tampilannya, Ibu. Baik. Kemudian sedih Pak Barto, di kegiatannya sudah masuk nilai enggak Pak Barto? Iya, Bu. Saya bikin di paragraf, Ibu. Ini paragraf nilainya, Bu. Adapun nilai dasar. Kemudian saya uraikan satu-satu. Itu lebih ke penerapan ya? Iya, Bu. Sesuai kegiatan, Ibu. Iya. Oke, baik. Kemudian paragraf berikutnya itu analisa apabila tidak diterapkan, Ibu. Dampak. Analisis dampak. Iya, Ibu. Oke. Analisis dampak itu mana? Coba. Ini, Ibu. Apabila nilai dasar. Oh, analisis dampak Anda lakukan per tahapan ya? Iya, Bu. Kenapa tidak per kegiatan? Oh, nanti kamu double juga itu Pak Barto. Pak Barto, nanti analisis dampak itu sama. Yakin kalimatnya itu sama dengan tahapan 1, 2, dan 3. Hampir sama itu. Hampir sama. Ya kan? Mohon maaf Ibu, berarti nilainya per tahapan, tapi dampaknya nanti per kegiatan, Ibu. Oke, setuju. Karena saya yakin kalimatnya yang sama, jadi analisis dampak itu per kegiatan. Nanti diselesaikan semua tahapannya, nanti analisis dampaknya di bawah tahapan. Oh, siap Ibu. Ya, ini tidak, maaf kalau berubah lagi, tapi memang kemarin kalau tidak salah konsepnya begitu, karena ada yang tanya kemarin, saya katakan analisis dampak itu tidak usah per tahapan, agak repot dan kalimatnya pasti berulang-ulang. Jadi satukan saja analisis dampak di seluruh tahapan terselesaikan, baru masukkan di analisis dampak, karena kalau tidak salah kalimatnya analisis dampak itu jika nilai bla 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 tidak diterapkan pada kegiatan ini maka berdampak kepada, ingat kemarin rumusnya kolom 5 dikali di kolom 5 kolom 5 ya, analisis dampak. Nilai. Kolom 5 itu ada nilai dihubungkan dengan kolom 1. Maka disitulah dilihat analisis dampaknya. Bukan kolom 5 dihubungkan dengan kolom 2. Itu kata kuncinya kemarin sebelum kita pembimbingan setelah rancangan kemarin. Jadi kolom 5 dihubungkan dengan kolom 1 nomor ya, 2 kegiatan. Kolom 5 dihubungkan dengan kolom 2, bukan kolom 5 dihubungkan dengan kolom 3. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dipindahkan saja. Siap Ibu. Oke. Lanjut. Kemudian Ibu di dalam setiap tahap kegiatan sesuai dengan PPT yang disampaikan itu hari Ibu, saya masih memasukkan tabel kegiatan Ibu. Apakah di delete saja atau bagaimana Ibu rangkumannya? Sebenarnya tabel kegiatan itu kan tidak ada format bakunya, ya kan? Tetapi tabel ini sama dengan narasinya di atas kan? Sama Ibu. Iya, sama. Kalau begitu saya hilangkan saja lah. Ya, nanti kamu bikin print itu tebal-tebal saja, tujuannya sama. Siap Ibu. Tanggalnya itu kan ada nggak sudah Pak Barto uraikan di atas? Ada Ibu, misalnya di ini tanggalnya Ibu. Ya. Di dalam uraian. Itu kan betul. Berarti kita menerapkan nilai-nilai efisien, efektif ya. Kalau Anda masukkan itu ada pemborosan kalimat, pemborosan kertas, pemborosan bla bla bla, ya kan? Yeah. Nah, kita hilangkan aja itu kolomnya. Siap, Ibu. Oke, yang lain teman-teman menyesuaikan ya. Iya, Ibu.
Kemudian Oke. untuk keterkaitan dengan nilai kedudukan dan peran berarti mengacu ke kegiatan Ibu ya. Iya. Oh ya, siap Ibu. Selanjutnya mungkin sama Ibu. Nanti tinggal saya Oke. pindahkan Bu. Ya. Kemudian terkait lampiran Ibu. Ya. Oke, coba buka lampirannya, di mana linknya disimpan? Ini Ibu. Iya. Linknya di mana Pak Warto? Linknya saya simpan di Google Drive Ibu. Ya. Di laporan tadi link Anda simpan di mana? Saya satukan di halaman terakhir lampiran Ibu. Oke. Anda copy itu linknya baru masukkan di laporan yang tadi, coba. Saya masukkan di laporan di bawah Coba di kegiatan Bu ya. laporannya Pak Barto tadi. Ini masih PDF saya. Ya, ya, stop share dulu ini. Coba masuk ke lampiran, ke laporan yang tadi. Ya, ini file Word-nya Ibu. Lampirannya saya letakkan di halaman terakhir. Ya, Ibu. Mana? Saya belum lihat Pak Barto. Coba turunkan lagi. Oke, itu sudah masuk lagi. Maaf, terlempar Ibu. Nanti kamu menyesuaikan besok ujian, jangan di posisi sekarang ya. Nanti kamu terlempar terus. Iya, rencana mau ke BTLM Ibu. Untuk linknya saya masih taruh di lampiran Ibu, di lampiran paling terakhir. Oke, coba Pak Barto stop share dulu ini. Pak Barto buka. Oh ya, enggak. Coba laporannya Pak Barto, saya lihat. Pak Barto yang kegiatan 1 tadi. Oh iya. Ya. Ya, Ibu. Ke atas dulu deh. Oke. Sebelum masuk ke kegiatan kedua, ya, terus ke bawah. Lagi. Di sini Ibu. Mana dia? Ada di situ enggak Barto tempelkan? Belum ada Ibu. Nanti tempel di penjelasan penjelasan kegiatannya ya. Oh, siap Ibu. Tempel di penjelasan kegiatan, ya, tapi bukan di sebelum masuk ke analisis dampak, sebelum masuk ke visi misi, itu tempel sebelum itu di penjelasan kegiatan, karena itu membuktikan bahwa ini bukti fisiknya ada di link ini itu. Oh, mungkin saya tempatkan di posisi tabel ini setelah saya delete dulu. Yes, di bawahnya, di atasnya tabel, iya. Oh iya. Iya. Nanti dijelaskan situ. Siap Ibu. Kemudian masuk ke atas dulu Pak, naik ke atas dulu. Saya pengen lagi. Ya, sebelum masuk ke pelaksanaan kegiatan, sebelum masuk ke kegiatan apa nih? Bahaya ini, jauh sekali ya. Menentukan data. Jadi sebelum masuk di kegiatan ini, sebelum masuk di kegiatan A, bisa nggak teman-teman menguraikan secara singkat capaian yang Anda dapatkan, penjelasan umumnya. Jadi pelaksanaan aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan ini, capaian yang kami lakukan bla 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 bla.
Di situ biar satu paragraf 3 baris 4 baris. Tujuannya untuk memudahkan penguji memahami capaian apa yang kita dapatkan di selama 1 bulan. Bisa nggak ya? Siap Ibu, bisa Ibu. Iya, sebelum masuk di kegiatan itu ya. Bisa Ibu. Siap. Oke. Ya, berarti di pelaksanaan aktualisasi itu, di bawahnya pelaksanaan aktualisasi itu ada buat hal baru ya, buat hal baru di situ. Kemudian bukan hal baru, paragraf Anda buat di situ buat menarasikan capaian yang Anda dapatkan selama capaian aktualisasinya. Nah, di situ baru masuk. Ya, betul. Baru masuk di uraiannya. Jadi uraian kegiatannya itu kegiatan 1 ini, ya, kegiatan 2 ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sip. Saya pikir untuk sementara Pak Barto ini oh ya, masuk ke bab 4 Pak Barto. Mohon maaf Ibu. Perangkatnya ada responding. Ya udah. Nanti bab 4. Maaf Ibu, ini mungkin di file PDF. Oh ya. Saya yakin Pak tidak bisa keluar juga karena not responding. Ini saya tampilkan file PDF Ibu, apa kelihatan Ibu? Apa, Dek? Saya tampilkan yang file PDF Ibu. Oh ya udah. Coba di bab 4-nya aja dulu, Pak. Ya. Apa sudah tampil Ibu? Belum, Dek. Kayaknya berat itu. Oh iya. Siap Ibu, nanti saya menyesuaikan Ibu. Oke, nanti menyesuaikan Barto dengan teman-teman yang lain, di khususnya di bab 4. Ya. Siap Ibu. Oke, baik. Ini sudah Pak Barto nih. Oh ya, ini udah ada. Coba bacakan dulu kesimpulannya, Dek. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi merupakan bagian dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang merupakan bagian penting karena peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan langsung nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Selain itu, melalui kegiatan aktualisasi ini dapat membentuk sikap dan profesionalitas sebagai ASN dalam melakukan habituasi. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan terasa bermanfaat bagi atasan dan rekan kerja pada bidang cipta karya, karena dapat mempercepat dan mempermudah pengambilan data dasar desa pada setiap desa, serta mempercepat dan mempermudah akses terhadap data-data hasil survei yang diperlukan. Dengan adanya data yang aktual dan lengkap, ya Bu. Oke, saya pikir penekanannya di situ, ya, di pengambilan data desa setiap desa, mempercepat, ya. Itu penekanan keberhasilannya. Oke. Kemudian RTL-nya coba Ibu lihat. RTL Ibu. Melanjutkan, coba baca Pak. Setelah kegiatan aktualisasi dilakukan, penulis berencana akan melaksanakan tindak lanjut 1, melanjutkan penggunaan formulir Google Form dalam melaksanakan setiap kegiatan survei data dasar desa dan atau data lainnya yang terkait dengan program kerja bidang cipta karya. Kedua, melanjutkan penggunaan dan pengelolaan Google Drive untuk menyimpan data dasar desa dan data lainnya yang terkait dengan program kerja bidang cipta karya dan membagikan data tersebut kepada atasan dan rekan kerja. Ketiga, melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam lingkup Kabupaten Morowali Utara terkait penggunaan formulir Google Form dalam pelaksanaan survei data dasar desa dan data lainnya.
keempat, Oke. menerapkan nilai-nilai ASN. Sip. Sudah. Aman sudah ya. Oke, saya pikir cukup untuk Pak Barto. Terima kasih Ibu. Silakan stop share. Pak Barto, beberapa hal yang diperbaiki nanti langsung ditindaklanjuti ya, tidak usah menunggu lagi, langsung dikerjakan biar hari ini sudah bisa final. Kita tinggal melanjutkan PowerPoint. Baik, terima kasih. Saya persilakan yang lainnya untuk Terima kasih Ibu. Ya, Pak Wawan. Mana gender ini? Oke. Oh, Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Kenapa Pak Rahman, saya lihat ini semakin mau selesai aktualisasi semakin melebar. Jangan ini pengolahan hasil bukan dijadikan ini diselesaikan secara adat ini. Silakan Pak Rahman. Lagi bercabang pikiran Bu. Iya, satu di Palu, satu di Morut, satu di Gorontalo. Mana juga Bu. Oke. Bab 3 dulu Dinda. Sudah Bu. Ya. Coba baca dulu di kegiatan pertama. Kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor mengenai gagasan dari isu yang diangkat dan rencana kegiatan. Ya. Kegiatannya pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2021 bertempat di ruangan seksi penyuluhan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Penulis menemui Kepala Seksi Penyuluhan selaku mentor dan melakukan konsultasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan dan kelompok tani yang akan menjadi sasaran pendampingan dan pembimbingan agar terarah sesuai dengan harapan. Dalam melakukan konsultasi, penulis melakukan komunikasi secara langsung dan secara terbuka dengan mentor mengenai apa yang sudah direncanakan dan menerima setiap saran dari mentor yang menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan. Penulis memanfaatkan komunikasi dengan mentor ini sebagai media untuk menyampaikan pendapat dan saling bertukar pikiran mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dalam melakukan komunikasi dengan mentor, penulis bersikap sopan, berbicara menggunakan bahasa yang baik, dan menghargai mentor sebagai orang yang lebih tua. Itu nilai kalau itu Bu yang Apa outputnya di situ pada saat Anda pertemuan konsultasi dengan mentor? Apa penekanannya apa? Outputnya? Buktinya di situ Bu ada catatan dari mentor Bu. Ada apa outputnya? Ada catatannya? Iya ada saran dari mentor mengenai kelompok yang jadi target. Yang kedua saran pelaksanaan kegiatan. Ada saya lampirkan nanti Bu. Cuman belum sempat saya upload di Google Drive. Saya tanya Pak Rahman, ada nggak saran sarannya mentor itu Anda masukkan di laporan? Nggak ada Bu, di catatan saja Bu. Jadi lampiran. Mana? Jadi mana lampiran. saya? Enggak, harus masuk di situ dong. Jadi dalam pertemuan ini saran mentor itu adalah output dari kegiatan tahapan pertama. Bu. Berarti dikasih masuk di sini Bu ya, di laporan di sini. Masuk di laporan dong. Siapa, bagaimana, di mana, apa, ya kan? Itu. Jadi apa outputnya?
harusnya muncul di situ di penjelasan. Iya. Bahkan saja, makanya saya kejar tadi apa kira-kira apa yang menjadi output daripada kegiatan satunya apa, tahapan satunya. Nah seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan ya Pak Rahman. Ya mungkin seperti yang kegiatan anu betul kan outputnya data dari anu toh kayak koordinasi dengan kepala seksi penyuluhan data mengenai kelompok wanita tani dan kelompok UPH seperti begitu ya. Ya, ada ya itu ditampilkan di tadi dalam. Dinda, yang disesuaikan bahwa Nah, itu mentor maksud- mengarahkan bahwa seluruh data bla bla. Ya maksudnya Bu, contohnya itu seperti begitu Bu, ditampilkan. Wih, kancing. Data ini harus muncul itu, ya. Iya Bu. Ya. Dan jadi ini hanya contoh pilot saja. Jadi nanti menyusun yang lain seperti itu. Apa proses yang Anda lakukan di tahapan itu harus masukkan apa? Misalnya kita melakukan misalnya contoh tadi yang dikatakan melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, itu betul kita lakukan itu apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya. Nah, yang saya inginkan bahwa apa yang disampaikan mentor itu jangan menjadi lampiran saja, tetapi apa yang disampaikan mentor itu harus masuk di laporan. Contoh misalnya menginginkan mentor itu pada saat konsultasi mentor mengarahkan untuk melakukan pendataan seluruh misalnya kelompok-kelompok tani yang ada di bla 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 bla. Ya, itulah outputnya, itulah yang menjadi lampiran nanti. Tidak langsung lampiran ada datanya, tidak. Tapi di situ saya ingin di laporan itu bahwa apa arahannya mentor itu harus diukur di situ. Karena melakukan konsultasi kan. Nah, jangan sampai kita melakukan konsultasi, Pak Rahman hanya mengatakan melakukan konsultasi diarahkan bahwa bla bla bla. Nah, itu harusnya muncul di situ kalimatnya. Ya, baik, Bu. Oke, Pak Rahman. Ya, siap, Bu. Ya, yang lain it's okay. Ya. Kemudian Pak Rahman menyesuaikan juga yang saya sampaikan tadi untuk dengan Pak Barto, itu capaian itu sebelum masuk di kegiatan satu harus ada capaian dulu. Capaian keseluruhan capaian daripada hasil aktualisasi itu. Bahwa proses pelaksanaan selama 1 bulan ini yang kami lakukan ini ya itu. Kemudian masuk ke keterkaitan peran dan kedudukan ASN di mana Dek? Ya Pak, kalau Oke. izin Pak, kalau menurut saya mana keterkaitannya? Setelah itu ada gambar di bawahnya. Ya, keterkaitan agenda 3 peran dan kedudukan ASN. Oke. Di mana penulis melaksanakan setiap kegiatan apa? dilakukan melalui koordinasi dengan melaksanakan tahapan kegiatan dilakukan konsultasi. Oke, sip. Oke. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja. Oke, sip. Coba bab 4-nya Pak Rahman. Bisa dibacakan Pak Rahman? Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi adalah merupakan praktek dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang menjadi bagian penting karena dalam pelaksanaan penulis menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Selain itu, melalui kegiatan aktualisasi ini juga dapat membentuk sikap dan profesionalitas sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya.
Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan sangat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dikarenakan beberapa keterbatasan penulis. Keberhasilan pelaksanaan ini dapat terwujud berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oke, Pak Rahman sedikit saja. Itu hampir kata penutup, hampir apa itu? Kesimpulannya saya pengen ini Pak Rahman. Kesimpulannya itu bahwa apa ya, misalnya berapa desa yang menjadi berapa kelompok, ada nggak masuk di situ tadi? Ada. Sesuai dengan ide gagasannya kemarin, Oh iya, meningkatkan apa bla 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 kemarin. Apa ide gagasannya, judulnya kemarin? meningkatkan kualitas produk kelompok wanita tani. Ya, ada nggak Pak Rahman hubungkan di kesimpulan situ? Saya cuma hubungkan secara umum, Bu. Iya, oleh jangan umum masyarakat. dong, ya, jangan Iya. umum. Jadi Nanti kesimpulannya saya bahwa tambahkan. pelaksanaan aktualisasi kami melakukan 2 kelompok. Itu kesimpulan itu, Oh iya, Bu. ya kan? Nanti RTL-nya rencana tindak lanjutnya bahwa tetap melakukan pendataan, melakukan pembinaan kepada kelompok usaha, kelompok tani yang ada di bla 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 di Kabupaten Morowali Utara, di Kabupaten Morowali Utara dengan bla bla bla. Targetnya harus begitu. Itu rencana tindak lanjut. Kesimpulannya itu tadi yang saya inginkan, Pak Rahman. Tambahkan bahwa kesimpulannya bahwa karena di sini diukur adalah meningkat, meningkat, jadi yang harus Anda masukkan di kesimpulan itu apa sudah dari 2 kelompok ini meningkat atau tidak keterampilannya, itu dihubungkan dengan tujuannya Pak Rahman. Tujuannya itu bahwa ini salah satunya mensejahterakan ekonomi keluarga, ya kan? Kemudian kalau tidak salah itu kemarin lebih ke bagaimana produksi hasil pengolahan ini bisa di lokalan gitu. Itu masukan Pak Rahman, masukan di kesimpulannya. Karena yang Pak Rahman sampaikan tadi itu secara luas, saya belum bisa menarik benang merahnya. Ya, Bu. Oke. It's okay Pak Rahman. Tidak usah domba-domba galeter lagi. Oke, saya pikir untuk Pak Rahman it's okay, tinggal menyesuaikan. Ya. Saya stop share, Bu. Ya. Yang lain, soalnya Ibu Masna sudah dari tadi bahagia miring. Oke, ada Pak Wawan. Kita selesaikan dulu lelaki ini. Saya Bu, mohon izin saya screen Bu. Silakan. Ini Bu, yang pertama ini Bu, terkait dengan gambar. Gambar kemarin saya sudah coba taruh seperti yang Pak Barto punya, coba saya bingung Bu, menaruh ininya di bawahnya tidak terikut. Jadi masih begini tampilannya. Nanti saya coba tanya sama tempel dong. Saya tanya sama Pak Barto bagaimana caranya. Ya. Terus kemarin kan ada sekitar halaman ini di bagian bawah ini Bu, sebelum keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN. Kemudian yang kemarin tabel itu juga sudah saya keluarkan Bu, tabel kegiatan per tahapan itu per kegiatan sudah saya keluarkan. Baik. Kemudian yang ini Bu, yang ingin saya tanyakan, diskusikan terkait dengan hasil umpan baliknya itu. Nah, hasil umpan balik itu
Ini Bu, evaluasi kajian. Ini Bu. Nah, hasil ini kan kemarin kita lakukan umpan balik itu kan dengan kuesioner. Nah, dengan kuesioner hasilnya itu yang ini Bu, hasil umpan baliknya itu. Jadi untuk yang pertama itu ada 3 itu Bu. Yang pertama itu terkait dengan infografisnya. Nah, hasil kajiannya kemarin itu 76,19%, artinya infografis ini berpengaruh kuat terhadap respon penangkar terhadap pemanfaatan infografis ini. Kemudian kalau untuk peningkatan pengetahuannya atau pemahamannya itu ada kurang lebih 84% Ibu. Artinya ini sangat kuat, berarti infografis kemarin dengan video itu pengaruhnya sangat kuat terhadap peningkatan pengetahuan penangkar. Terus kalau untuk sikapnya penangkar itu ada 80%, 80%, artinya mereka siap untuk menggunakan infografis informasi itu. Nah, kemarin juga mereka kan minta supaya dibuatkan lagi infografis, cuman belum bisa saya buatkan semuanya karena saya butuh waktu untuk itu. Nah, terkait dengan itu, yang perbaikannya itu yang saya lakukan perbaikan hanya satu Bu, hanya satu, yaitu tentang petunjuk teknisnya ini. Kemarin karena alasannya mereka ini latarnya terlalu gelap, jadi saya ganti dengan yang ini. Begitu Bu hasilnya. Oke. Saya pikir tidak ada masalah. Ini saya bagus sekali nih, tapi ya begini Pak Wawan. Jadi Pak Wawan sangat terukur ya. Jadi itu nanti hasilnya itu bisa Anda masukkan di kesimpulan Pak Wawan. Oh, yang ini tadi dikasih masuk di kesimpulan Ibu? Ya, tapi tetap ada di sini, tetap dimasukkan. Tapi poin-poinnya 73% ini kesimpulan ya, 73% ini dengan adanya dengan adanya infografis yang kami tawarkan adalah tingkat pengetahuannya meningkat dengan 73%, ya kan? Ya. Itu Anda masukkan di kesimpulan nanti Pak, karena itu alat ukurnya. Itu yang kemarin kan saya tantang Pak Wawan untuk mana alat ukurnya, apa yang bisa membandingkan before dan after, ya kan begitu ya Pak Wawan? Waktu bimbingan kemarin. Nah, Pak Wawan bisa menyelesaikan. Kuanti banget nih Pak Pak Pri. Kemarin kan kalau yang sebelumnya harus ditampilkan juga Bu, karena kemarin itu saya coba analisis itu hasilnya 50% Ibu. Apakah itu bisa dijadikan pembanding atau bagaimana Bu? Karena ya, bisa, dari bisa. 50 ke 84% itu cukup besar Ibu. Ya bisa, itu bisa Pak Wawan masukkan di situ. Jadi inilah laporan ini menceritakan proses Anda kegiatan sebelum dan sesudah Anda ceritakan, itu sebenarnya harus di sini, karena penguji tidak akan pernah tahu kalau apa yang berubah di kegiatan kalau tidak ada pembanding. Oh, siap Bu. Ya. Ya. Nanti ini Bu, rencananya ini kuesionernya kemarin itu saya masukkan di lampiran Ibu. Boleh. Boleh. Sedangkan kalau untuk yang satu-satunya itu saya masukkan rencananya saya mau masukkan ke infografis ke mana Google Drive-nya. Cuma belum saya upload, jadi belum ada linknya di sini. Oke, nanti itu yang saya mau tanyakan, tapi cepat kau mengaku. Jadi baguslah, lebih baik mengaku daripada jujur. Lebih jujur daripada mengaku. Oke, terus lanjut. Kalau untuk penutupnya Bu. Oke. Bab 4. Bab 4 ini Bu. Untuk rencana tindak lanjutnya ini ada 4 Ibu. Yang pertama itu ini sesuai dengan juga kemarin hasil sosialisasi dan juga FGD. Jadi akan melakukan pembinaan lanjutan kepada penangkar yang telah diedukasi. Terus melanjutkan dan menyebarkan infografis berupa poster dan video sesuai dengan SOP penangkaran benih. Jadi yang kemarin masih kurang itu mau dibuat lagi Bu. Terus yang ketiga
melakukan edukasi kepada semua penangkar, karena penangkarnya kita itu ada cukup banyak, saya lupa berapa Bu, karena sebarannya cukup jauh, jauh-jauh, jadi yang saya ambil kemarin cuma 2 Ibu, karena sebarannya Oke. cukup jauh. Itu Bu. Ya, tinggal di situ di kesimpulan atas itu nanti tambahkan ya Pak, Oh iya Bu. yang saya sampaikan tadi. Jadi ada yang bisa diukur capaiannya di mana di situ. Iya siap Bu. Kemudian tadi itu untuk di bab 3 sebelum masuk kegiatan, Anda uraikan proses kegiatannya apa? Uraikan sedikit capaian secara keseluruhan. Ya? Iya siap Bu. Oke. Coba bisa stop share, baru kirim link videonya. Coba putar link videonya. Siapa tahu penguji besok kirim, minta di video karena ini challenge yang ditantang untuk Pak Wawan kemarin untuk membuat infografis video infografisnya. Mana Alfandi? Saya lempar Alfandi. Hadir Bu. Suaranya nggak ada Pak. Stop share dulu, baru klik di bawahnya itu. Stop share dulu, baru klik di bawahnya sebelum di share. Ya buka. Klik di bawahnya ada 2. Kelihatan? Ya. Benih padi merupakan salah satu komponen yang penting dalam usaha budidaya padi. Seringkali mutu benih padi yang ditanam kurang memuaskan. Benih yang ditanam seringkali memiliki daya tahan tumbuh yang kurang baik atau tidak seragam. Padahal benih yang digunakan tersebut sudah berlabel dan juga bersertifikat. Namun, setelah ditanam, hasilnya tetap saja kurang memuaskan. Untuk meminimalisir hal tersebut, perlu dilakukan perlakuan seleksi benih sebelum persemaian atau penanaman. Seleksi benih sangat penting dan mutlak untuk dilakukan untuk mendapatkan benih dengan daya tahan tumbuh yang baik dan dapat menghasilkan produksi gabah yang optimal. Seleksi benih juga bertujuan untuk memisahkan antara benih bernas dan benih hampa. Perlakuan benih juga bermanfaat untuk meminimalisir tanaman padi terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur yang terbawa oleh benih padi yang digunakan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam seleksi benih sangatlah sederhana. Atau NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui oss.go.id. Yang keempat adalah surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha di atas materai. Ya. Mana terlempar lagi nih. Oke, saya pikir itu bagus sekali tadi. Yang jelas saya pengen bahwa apa yang
diarahkan Ibu Kabang dalam ujian rancangan itu bisa disajikan dengan bisa dijawab tantangannya, itu sudah cukup luar biasa. Dan itu sudah dilakukan Sri dan beberapa teman yang lain, ya. Jadi tidak ada masalah. Saya pikir itu sudah cukup ya. Siapa lagi yang ingin memaparkan? Sudah semua? Belum saya, Bu. Ini, Bu. Oh, ada ke Bayu, sengaja. Terserah supaya Bayu merasa. Iya. Ada muncul, Bu? Oke deh. Ini kurang lebih sama kayak teman-teman yang baru Ibu kasih masukan tadi. Oke. Ini saya beri. Sama itu, Bu, kalau soal yang lampiran pakai Google Drive itu, kan dokumentasiku nggak terlalu banyak. Apa tetap mau dilampirkan juga? Apa boleh saya pakai satu kali di laporan ini saja? Apanya deh, Bayu? Untuk laporannya, Bu, lampirannya, kayak foto-fotonya itu. Nggak usah. Oh, iya. Bayu kemarin kalau tidak salah mempergunakan Google Drive ya? Iya, Bu. Jadi Yang kalau ini, saya sih nanti sama dengan tadi itu capaian akhirnya itu bagaimana data-data itu bisa diambil di Google Drive, Bayu. Oh, iya. Siap, Bu. Capaian akhirnya ya. Jadi dibuka videonya terakhir, nanti bagaimana data-data PUPR, data-data apa yang kemarin itu? Iya, Bu, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang. Ya, itu bisa itu dulu harus ujian akhir itu harus munculkan. Oh, data-datanya itu ya, Bu. Dalam bentuk video apa folder contoh Dalam foto-foto folder aja, di gitu? folder Oh, yang digunakan Google Drive. di screenshot aja ya, Bu. Berarti. Iya. Kayak contoh ini kan sudah di Google Drive ini kan? Saya share yang baru. Ya, yang Anda tampilkan ini sudah di Google Drive kan? Ini, yang ini. Ya. Nah, cuman kan, Bu, ini kan kemarin saya ada salah satu tahapan yang menggabungkan save file peta tiap permohonan. Nah, ini kan contoh yang bulan September tuh, Bu. Bulan September ini ada sekian pemohon, terus dalam tiap foldernya itu ada folder SAP. Folder SAP ini yang dipakai dibuka untuk di aplikasi ArcGIS yang seperti Pak Alfandi tadi. Nah, cuman SAP ini tidak lengkap semua, Bu. Tiap pemohon ada, karena itu tadi seperti kendala saya buatnya folderisasi untuk manajemen berkas ini, salah satunya itu penyebabnya karena banyak yang buat, terus datanya terpisah-pisah, kayak ada teman-teman yang buat, dia enggak folderisasi, jadi pas saya mau cari berkasnya nanti, kemarin banyak yang sudah tidak ketemu SAP-nya. Jadi saya cuma kayak ini contoh yang dari bulan September ini cuma ada sekitar 8 sampai 9 pemohon yang ada lengkap ininya, Bu. Yang lengkap. Ya, nggak apa-apa Pak Bayu, nanti itu jadikan rencana tindak lanjut. Oh, siap. Berarti nggak apa-apa, kayak di tahapan saya itu kayak dia terlewati begitu, Bu. Ada yang tahapan kayak merging SAP itu, karena kan tidak lengkap semua. Di tiap pemohon ada SAP-nya. Apa saya tetap merging saja, tetap lakukan prosesnya, walaupun tidak lengkap aja ya, Bu? Oh iya. Iya, saya tetap bikin prosesnya. Oh iya. Jangan tidak dibikin prosesnya, gagal kalian. Jadi tetap dibikin prosesnya, walaupun masih terkendala, itu dijadikan rencana tindak lanjut nanti. Oh siap. Saya memang mau buat, Bu, prosesnya. Cuman sampai habis Zoom ini, saya rencana ke Kodal kan masih mau
usaha mau cari SAP yang mau dilengkapi semua dulu, baru saya mau merging itu. Cuman kalau memang ini waktunya singkat, jadi saya merging ada yang ada Bu datanya. Iya. Begitu aja antisipasinya. Ya. Oke, Bu. Tapi kan bagus juga. Jadi karena ini adalah outputnya ini adalah data yang ada di Google Drive hampir sama dengan Ibu Sri tadi. Namun tahapan-tahapannya yang berbeda. Namun saya berharap bahwa nanti di ujian akhirnya semua proses kegiatan yang proses kegiatan yang Anda buat itu kan ujungnya ada di kegiatan 4 itu kan, sehingga di penggunaan Google Drive itu bisa dijelaskan bahwa kegiatan ada beberapa kendala yang dihadapi, termasuk tadi itu di kegiatan 1 tidak ada bla bla bla. Nah ini tetapi prosesnya sudah ada. Nah makanya dimasukkan di rencana tindak lanjut aja nanti. Iya, saya pikir itu cukup. Saya coba bisa lihat enggak di RTL-nya deh. Saya bab 4 belum masuk Bu. Oke. Yang terlalu lama nggak main-main di bab 4 ya. Kita mau bagi cobe-cobe kan ya. Konsepnya sudah ada Bu, cuman saya belum punya. Saya ada banyak konsep, terlalu banyak teori nggak Bayu. Alpandi kamu ajar, baru Alpandi selesai nggak belum. Aduh, bahaya guruku ini. Bahaya guru silat jain. Oke, saya pikir stop share aja ya. Ya, makasih sama Bu. saya ada teman yang lain. Nanti Pak ya. Astaga. Nanti menyesuaikan Pak Bayu. Jangan banyak putih kan Bayu ya. Aduh, signalnya bagus. Halo, kalian dengar suara saya? Ada Ibu, ada. Oke. Ada. Siapa lagi yang belum? Bayu sudah hang lagi Bayu ini. Bu. Ada Bu Siti Hasma, silakan Bu Hasma. Baik Bu, izin share screen Ibu. Ya, silakan deh. Baiklah Ibu, begini model laporan saya Bu. Saya buat Mana begini. lagi kamu lihat ini? Saya dari awal begini Bu, jadi saya baru tahu kemarin. Anunya Karena Bu, kamu tidak pernah konsul. Tidak udah Bu, tanya-tanya. sering konsul lewat WA Ibu. Oh gitu ya? Iya Bu. Ya, saya pakai begini lagi, mungkin nanti saya hilangkan. Nanti menyesuaikan sayang ya. Iya Bu. Terus ini kan ini sudah ada sih, cuman kamu kotak-kotakkan kan? Iya, saya singkat Ibu, kayak tahapannya sama lampiran-lampirannya Ibu. Terus ini deskripsi kegiatan secara umum. Terus tahapannya Ibu. Di tahapan sini saya jelaskan peran dan kedudukan dari kegiatan Ibu. Peran dan kedudukan kan bukan pertahapan sayang. Tidak Ibu, di kegiatan dijelaskan di atas. Jadi di sini. Oh ya udah, ya. Bisa juga bisa. Iya, tabe. Contoh yang kemarin itu seperti itu. Terus Ibu, di sini tahapan pertama ada bukti konsul sama hasil Ibu. Di sini ada hasil, saya juga jelaskan di sini hasil dari konsultasi. Terus saya katakan ya Ibu. Terus kemudian nilai-nilai tahapan kegiatan ini memiliki keterkaitan, saya jelaskan seperti ini Bu, satu-satu kayak akuntabilitas. Begini Bu. Tidak usah pisah-pisah begitu. Langsung narasikan aja. Makanya di proses kegiatan itu langsung ke penerapan. Tidak usah dipisah satu-satu Ibu, kayak tanggung jawab apa, transparansi Iya, apa. tidak usah. Karena penerapannya yang kita mau lihat itu penerapan pada saat proses kegiatan. Makanya nilainya harus muncul di situ.
Ya Bu, di sini juga kayak tanggung jawab ini kayak penerapannya terhadap tahapan nih Bu, tapi saya pisah-pisah penjelasannya. Oh, disatuin aja lah. Oh ya Bu. Coba cari yang enaknya ya. Iya Bu. Nah, jadi kayak siapa tadi punya itu? Kayak Alfandi kalau tidak salah. Dia kasih begini juga, tapi dia satukan, dia tidak tanggung jawab, transparansi, itu terlalu banyak, setengah mati nanti banyak sekali di print, banyak biaya printmu nanti. Iya Bu. Nah, disatukan saja. Jadi proses, nilai, proses, nilai, proses, nilai. Kalau ini nilai, proses, nilai, proses. Bagaimana nilai dulu berproses? Harusnya berproses. Saya melakukan ini, berkomunikasi dengan pimpinan, itu adalah proses. Nah, pada saat kita berkomunikasi, nilai apa? Ya kan itu. Nah, seperti itu, Dek. Ini tidak salah, ini tidak keliru, ya kan? Tinggal memainkan saja seninya. Tapi kalaupun ini Anda mau pertanggungjawabkan, tidak jadi masalah. Karena tidak ada memang bakunya, tidak ada yang baku. Tapi kemampuan teman-teman untuk mudah untuk Anda pahami itu sudah cukup. Kembali kepada peserta itu sendiri. Oke, lanjut tuh Siti. Iya, kemudian Ibu, begitu seterusnya Ibu. Terus di bagian setelah tahapan itu saya ini Bu, saya ada manfaat kegiatan terhadap visi misi dan nilai organisasi Bu. Bukan sebenarnya manfaat kegiatan terhadapnya, keterkaitan. Oh, iya. Manfaat kan? Iya Bu, keterkaitan. Kayaknya keterkaitan sayang. Terkaitan. Manfaat itu ada di bab 1. Baik, kemudian setelah ini Bu, analisis dampak Bu. Oke. Analisis dampak positif dan negatif. Kemudian analisis dampak itu tidak usah dipisahkan analisis dampak positif dan negatif. Analisis jika nilai. Langsung saja itu kata kuncinya kemarin, jika nilai, misalnya nilai etika, nilai komitmen mutu, bla 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 bla, saya tidak terapkan pada saat pelaksanaan kegiatan bla 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 bla, maka dampaknya, kalau sudah dampak itu sudah masuk ke negatif. Karena kalau jika nilai ini saya tidak terapkan, maka dampaknya. Itu analisis dampak, menganalisis dampaknya. Ya Bu. Tapi Bu, tidak apa-apa disimpan di bawah setelah penjelasan tidak dari. Apa-apa. Oh, ya, Bu. Tidak apa-apa. Kemudian saya jelaskan juga hambatan Bu dalam setiap kegiatan. Ada nggak hambatannya? Makanya hambatan itu masuk di proses sayang. Oh, di deskripsi. Proses deskripsi, pertahapan. proses, iya di atas itu. Sudah Bu, nggak begitu terus. Oke, nanti Bu Siti menyesuaikan tabel, dihilangkan aja. Iya Bu, satu lagi Bu, kan saya mengelola infografis sama media sosial. Ya, itu hasil dari desain saya itu Ibu, saya lampirkan langsung di laporan sini atau buat dalam Google Drive-nya Bu? Masuk di Google Drive, tapi narasi hasilnya itu tetap diuraikan di laporan. Tapi lampiran aslinya itu masuk di Google Drive. Tapi nanti di print akhir ada, di lampiran akhir ada. Oh ya Bu. Begitu juga dengan penyebaran sosialisasi Bu, karena saya lakukan ke semua kecamatan Bu. Jadi foto-fotonya. Semua kecamatan di Morowali Utara? Iya Bu. Boy, keren. Mantap. Jadi mantap. cuma sebagian saja Bu yang saya tampilkan, yang lainnya saya. Ya. Oh iya Bu. Enggak apa-apa. Ya. Nanti semua itu masuk di proses kegiatannya ya, di narasinya. Jadi ya, itulah saya katakan bahwa di narasi itu, di proses penjelasan nilai-nilai itu harus muncul di situ, karena disitulah yang kita mau melihat. Jangan dipisahkan antara nilai dengan proses. Karena aktualisasi itu adalah penerapan nilai, kan? Kalau Anda pisahkan, kayaknya mengajak lagi orang berpikir lagi, ya kan gitu. Jadi usahakan itu pada saat Anda berproses masukkan nilai, jangan dipisahkan. Setiap proses masukkan nilai, setiap proses masukkan nilai. Jadi ada kemungkinan nilai yang sama, tapi nilai yang Anda ambil itu sama, tapi penerapannya yang berbeda.
Kan banyak indikator nilai yang ada di dalam nilai-nilai ASN itu. Iya, Jadi Bu. itu ya, oke. Saya pikir ini luar biasa untuk teman-teman. Tinggal untuk Ibu Sri usahakan di proses kegiatannya masukkan nilai. Contoh misalnya ini, apa yang Anda tampilkan ini kelihatan proses, ya. Tapi nilainya yang miskin. Tidak ada nilai pun pada saat Anda pada saat Anda menginformasikan kepada masyarakat tentang media. Nah, keren. Penulis melakukan penyebaran infografis. Harusnya nilai apa di situ pada saat Anda melakukan penyebaran infografis berupa leaflet, etika, itu kan itu Bu, saya tidak langsung jelaskan di sini, tapi saya jelaskan satu-satu kayak yang tadi, Bu. Makanya pindahkan saja itu yang di bawah itu kok pindahkan di atas. Siap, Bu. Oke? Iya. Sip. Keren ya. Ya. Saya takutnya kalau kita semua ini masuk 10 besar, nah kita 11. Bagaimana sudah masuk 10 besar? Semua. Biar saya yang 11 saja, Bu. Ya, 11 saja. Yang 11, Bu. Saya 0,5 saja, Bu. Oke, tinggal kemampuan kalian nanti mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis ya. Jadi kalau saya sih melihatnya peringkat itu salah satu motivasi orang untuk selalu berbuat, tapi tidak menjadi sebuah tujuan bahwa itu harus. Tapi kalaupun sudah berproses terus kita mendapatkan, itu adalah alhamdulillah, itu adalah penghargaan. Bonus, ya kan? Ibu. Bonus. Tapi ya kalau saya sih selalu mengarahkan bimbingan saya itu bahwa jangan kejar itu, tetapi usahakan apa yang kita buat ini bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu sudah menjadi ladang pahala untuk kita, dan bonusnya kita dapat di akhirat nanti. Jangan kita dapatkan pahala di dunia, tidak dapatkan pahala di akhirat, ya kan, seperti itu. Kalau saya sih konsepnya begitu, tapi alhamdulillah kalau dua-duanya bisa didapatkan seperti itu. Ya, baik, saya pikir cukup. Oke, Bu. Baiklah, kan. Iya. Ya, silakan Bu Siti menyesuaikan sayang ya. Iya, Bu. Oke. Ada Ibu Marhana, silakan Bu Marhana. Tidak usah Ibu Rista, saya yakin Bu Rista. Oke, sudah tampilkan kemarin. Dia belum bikin, kita punya. Belum dia bikin, kita punya ID card. Padahal cuma 7.000 lagi, store 7.000 loh dalam dia. Silakan Hana. Sekalian berkas-berkasnya, Bu. Kau pindah di kantor dinas pertanian, Juno. Oke. Bu Marhana, kemarin apa masalahnya ya? SOP ya? Oh, deh Hana. Ini Hana ada suara, ada gambar, tiada suara. Hana, dengar suara saya, sayang. Coba buka handsetnya aja, Hana. Cabut. Hana, dengar suara saya? Waduh. Kayaknya nggak bisa nih, Hana. Coba lihat. Sama sih, langsung saja. Sama, saya lihat. Terus ke bawah saja. Oke, baik. Nilainya ada. Oke. Terus. Oke. Keterkaitan, peran dan kedudukan. Tahapannya banyak ya. Analisis dampak. Oke. Keterkaitan. Tunggu, stop. Ke atas dulu. Analisis.
Keterkaitan agenda 3 dalam SOP organisasi. Stop. Kok wall of government, Bu? Kenapa wall of government, Bu Hana? Kepala seksi namanya menangani SOP. Bisa kasih besar sedikit nggak ya? Kegiatan yang akan dilakukan agar kegiatan aktualisasi lancar-lancar dan terlaksana dengan baik. Dan target ingin adalah penulis juga selalu mengutamakan etika dalam bertutur. Saya kok tidak nyambung dengan wall of manajemen ASN ya, Dek? Coba tadi apa? Wall of government. Coba satu aja lah di situ, lebih ke penekanan manajemen ASN aja, jangan wall of government. Kalau wall of government itu adalah melakukan koordinasi, konsultasi, kolaborasi dengan instansi lain. Ya. Saya lebih ke manajemen ASN aja, Dek. Itu internal tidak masuk ke wall of government. Itu sudah menjadi kewajiban. Ya. Koordinasi kolaborasi dengan lintas sektor. Itu kalau wall of government. Tapi kalau kepala bidang, kepala seksi dengan yang lain-lain yang ada di bendahara, itu bukan wall of government. Itu memang harus melakukan komunikasi internal. Ya, jadi saya lebih penekanannya manajemen ASN. Jadi apa yang Anda lakukan, konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan teman yang lain, itu adalah salah satu pembentukan kemampuan seseorang untuk memahami tentang SOP yang ada gitu loh. Ya, SOP yang ada. Jadi bagaimana nanti kita bisa membuat SOP tentang peraturan Perdes ya misalnya. Nah, orang lain yang ada di situ memberikan kontribusi. Ya, itu berarti lebih ke manajemen ASN. Tapi kalau wall of government itu tidak ketemu. Sekali lagi kata kuncinya, wall of government itu adalah melakukan koordinasi kolaborasi lintas sektor. Lintas sektor itu berarti di luar daripada organisasi kita. Oke. Izin Bu, saya potong dulu sebentar Bu. Ya. Kalau Silakan. misalnya koordinasinya saya dengan kelompok penangkar itu petani, kelompok petani bisa masuk WOG itu atau bagaimana Bu? WOG itu deh. WOG. Oh iya siap Bu, siap. Karena di luar daripada lintas sektor. Iya Bu. Yang dimaksud dengan yang ini kalau Bu Marhana kan lebih ke internal OPD-nya tuh ya. Internal OPD-nya itu berarti lebih ke peningkatan manajemen ASN-nya sih. Tapi kalau lintas sektor itu siapa pemulung apapun, misalnya tukang sapu, tukang bersih-bersih di jalan itu salah satu yang memberikan kontribusi di dalam aktualisasi kita itu lintas sektor. Ya kan? Nah, jadi itu masuk di wall of government. Ya, saya pikir untuk laporannya Bu Hana, masuk ke itu Bu Hana, kegiatan yang tetap kegiatan satu tadi, tapi masuk ke keterkaitan visi misi, coba deh. Satu menitan lagi Bu, waktu kita. Oke, baiklah kalau begitu. Saya pikir cukup Bu Hana, yang lain menyesuaikan, yang tinggal pahami. Karena kalau ini kan yang uji sekali lagi buka ban, silakan stop share aja dulu.
karena ini Bu Kaban yang uji, tolong diantisipasi, dipahami betul. Misalnya yang pertama ya, pengalaman saya Ibu Kaban yang uji itu adalah yang dia pahami itu dia penekanannya itu adalah capaian kegiatan. Jadi inovasinya, ya. Inovasinya, apakah inovasi ini dapat memberikan kontribusi betul-betul kepada OPD kita, bisa dimanfaatkan, itu penekanannya Ibu Kaban. Jadi yang teman-teman jual nanti pada saat pemaparan itu, tolong itu yang harus dimunculkan, ya kan? Kemudian kalau Ibu Kaban itu lebih ke mengukur pemahaman kita terhadap pembelajaran yang telah didapatkan, misalnya peran dan kedudukan ASN yang 3 poin itu, Wall of Government, manajemen ASN, dan apa lagi? Ya, ketiga itu Wall of WOG, manajemen ASN, pelayanan publik. Jadi dipahami clue-nya di situ, dipahami clue-nya dan dihubungkan dengan kegiatan kita. Kemudian lebih ke nilai-nilai dasar PNS. Jadi itu sih sebenarnya kalau Ibu Kaban. Yakin bahwa sebelum jam 1 kita sudah selesai kalau teman-teman sudah siap dengan perangkatnya. Ya, sudah siap. Jadi sebelum ujian teman-teman harus harus persiapkan persiapkan perangkat-perangkat yang akan dipakai ya. Nanti Halo Ibu Agus, tiap hari kita lihat di kantor. Hah? Saya bersemedi di rumah, Pak. Kemarin Buol ada sudah menandatangani. Iya, saya suruh Dian eksekusi saja itu. Wadah. Dian kalau tidak salah dia suruh suruh siapa si Indro. Oh, ada semua teman-teman di kantor kemarin? Ada, alhamdulillah kita berenam 7 orang. Ada Pak Wahab, Pak Bambang, ada Ibu Ada Pak Wahab? Ada. Astaga. Tuh di mana ini bro? Jalan terus. Pembimbingan saya kita lanjutkan nanti di live chat ya teman-teman. Berani nampakkan wajah. Berani nampakkan wajah. Jangan main di belakang layar. Berat. Pasti di rumah makan lagi nganakan, Dinda. Begitulah kalau wanita-wanita perjalanan. Lanjut, sesuaikan rencana. Dinda, di posisi di mana? Di Mamuju. Di Majene. Di Mamuju berarti tadi malam besar ya? Iya, tadi malam. Ada longsor di Mamuju. Mamuju ada longsor, tak. Oh iya, Hatijah deh. Insya Allah tiba sore atau malam. Sip. Sesuai rencana. Sore tiba itu kalau di Mamuju, so dekat. Mamuju masih 8 jam. Wih, 7 jam. Saya biasa di Budong-Budong itu cuma 4 jam. Masih jauh. Mas baru setengah itu. Sekitar sore Bu Isna lihat. Berat. Ada jawaban penting. Bu Emi, dia so tahu itu kalau datang hari Jumat, Sabtu kan tidak masuk kantor. Terus oleh-olehnya kan tidak bisa, gitu kan. Bu Emi, Morowali bagaimana tanda-tanda kehidupan? Morowali belum ada tanda-tanda kehidupan ini? Oh, Morowali yang untuk agenda 4. Iya, O-nya ini mau dianu nih. Morowali agenda 4 itu ada tanda-tanda kehidupan. Saya so telepon itu hari Pak Said, dia bilang Bun nanti pulang dari Jakarta, tapi saya 3 kali pergi di Bali ini dia duluan belum pulang-pulang. Karena kemarin kan baru agenda 1, 2, 3 yang diselesaikan. Jadi untuk agenda 4 mungkin nanti setelah aktualisasi sudah sekalian itu. Mana Morowali belum ada Bu, kita belum tanda tangan Morowali. Kalau Morut sudah, O-nya sudah Pak Said. Sudah, lalu Pak sudah sekalian dan lalu dia bawa tanda tangan. Oh itu yang ya. Jadi cuma untuk agenda 4 nanti setelah aktualisasi baru Kayaknya O-nya masih ke Jakarta itu. Nanti sudah pernah saya hubungi, tapi dia bilang Pak Said. Keten.
Oke, berarti sudah selesai semua ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, aman, Sesuai alhamdulillah. rencana. Mau ditutup lagi? Ada pembukaan, ada penutupan. Ya, tunggu Bu Agus. Bu Emi, tadi saya sudah lapor. selesai semua kok. Mereka sudah selesai paparan. Kalau ada yang kurang, nanti teman-teman langsung live chat aja. Ini fokus teman-teman. Dan besok masih ada bimbingan 1 kali lagi Bu Wisna. Ada bimbingan besok. Iya. Ya. Oke, Jadi terima mereka kasih, ini Bu Isna. rata-rata belum selesai lampiran Bu Emi. Jadi biarkan mereka selesaikan dulu semuanya. Oke, baik. Ya, terima Sip. kasih Bu Isna. Laporan terakhir siapa? Walaupun keluar masuk tetap berusaha join. Tetap harus. Baik. Oke, baik. Silakan di closing Bu. Silakan. Oke, silakan ditutup dulu. Siapa yang laporan, Pak Rio? Baik, saya Bu. Mohon perhatiannya teman-teman. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Angkatan 88, Latsar CPNS Kabupaten Moral Utara telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Siap laksanakan dan mengakhiri pertemuan dengan doa. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat. Gerak. Ya, baik, terima kasih saudara. Saya live. Terima kasih Pak Said, Bu Agus, Bu Isna. Terima kasih Bu Isna, semoga selamat. Terima kasih Bu Emi atas pengertiannya. Oke, saya live. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Ya. Jika tidak ada